Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami. 1. Adi Gadi Fernando Kurniawan. 2. Rifa Maulana Faiz. 3. M. Lukman Maufal. Di sini saya akan membahas tentang materi rahmat Islam bagi Nusantara. Perkembangan Islam abad pertengahan. Perkembangan Islam mengalami dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam, ilmu dan sains mengalami kemajuan dan penyatuan antar wilayah Islam, dan fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya yang banyak terjadi penyebab diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. 2. Penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. 3. Para penguasanya lemah dalam kepemimpinan krisis ekonomi. 4. Dekadensi moral yang tidak terkendali. 5. Apatis dan stagnasi dalam dunia iptek konflik antar kerajaan. Faktor yang mendorong kemajuan peradaban umat Islam. 1. Faktor intern. A. Umat Islam konsisten dan istiqomah terhadap ajaran Islam. B. Ajaran Islam mendorong umatnya untuk maju. Hari ini harus lebih baik dari hari lalu. C. Islam mengajarkan dan berfungsi sebagai rahmat seluruh alam. D. Islam mengajarkan keseimbangan kehidupan dunia dan ukhrawi. 2. Faktor ekstrim. Banyaknya ilmuwan non-Arab, Persia, Yunani dan lain-lain pindah ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. B. Stabilitas politik yang kondusif. C. Adanya kemajuan di bidang ekonomi yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan. A. Filsafat Islam. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijakan, sehingga filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara umum pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah dasar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pemilihan, dan bahasa. Tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Tokoh-tokoh filsafat Islam. 1. Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Isa al-Sabah bin Imran bin al-Asyaidi bin Qais al-Kindi. Beliau biasa disebut Yakub, lahir pada tahun 1185 Hijriah atau 801 Masehi. Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Arab, di mana ia dilahirkan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan di mana khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan khilafah tersebut mulai melepas diri satu persatu untuk berdiri, sehingga kota Baghdad sendiri sebagaimana pemerintahan khilafah Abbasiyah dikuasai oleh golongan Bani Buwailah pada tahun 3304 Hijriah, dan kekuasaan mereka berlangsung terus sampai tahun 447. 2. Ilmu fiqh. Ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ibadah disebut fikih. Bahasa Arab fikih. Ilmu ini merupakan buah dari pemikiran para ahli fikih atau fuqaha dan kumpulan hukum yang ditulis dalam berbagai kitab fikih. Saifuddin Nur mengatakan dalam buku Ilmu Fikih, satu pengantar komprehensif kepada hukum Islam. Ilmu fikih mengkaji tentang perbuatan atau perilaku mukallaf dari aspek normatif atau ketapaan hukum syariat Islam, disertai dalil dari setiap perbuatan tersebut. Manfaat mempelajari ilmu fikih. 1. Mempelajari sebagai sebuah fondasi awal dalam melakukan ijtihad. 2. Melakukan peningkatan dari wawasan yang dimiliki tentang agama Islam. 3. Mampu untuk melakukan penerapan terhadap berbagai macam bentuk dari kaidah Islam yang akan didapatkan secara benar.
4. Memberi banyak petunjuk bagi manusia tentang permasalahan keseharian, juga memberi hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Tokoh-tokoh fikih. 1. Madhab Hanafi, Bidiri Madhab Ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal duniawi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata tasawwafa, ya tasawwafu, tasawufu mengandung makna atau menjadi berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sofi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba atau wol. Pelansir dari Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat Vol 11 nomor 1 2015, istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hasyim Al-Kufi meletakkan kata al-sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriah. Sumber utama ajaran tasawuf adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridho, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan sebagainya secara jelas diterapkan dalam Al-Quran. Tokoh-tokoh tasawuf. 1. Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Said. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 7282. 2. Ibrahim bin Adam. Namanya adalah Ahu Ishaq Ibrahim bin Adam. Lahir di Balkh dari keluarga bangsawan Arab. Dalam cerita Sufia, ia dikatakan sebagai seorang pangeran yang meninggalkan istana dan mengembara menjalani hidup sebagai seorang pertapa sambil mencari nafkah yang halal hingga meninggal di negeri Persia kira-kira pada tahun 160 Hijriah atau 777 Masehi. 3. Rabi'ah Al-Adyawiyah. Nama lengkapnya ialah Ummu Al-Khair Rabi'ah bin Ismail Al-Adwiyah Al-Sisyah. Informasi tentang biografinya begitu sedikit dan sebagainya hanya bercorak mitos. Dia lahir di Basrah pada tahun 98 Hijriah atau 713 Masehi, lalu hidup sebagai hamba saya keluarga atik. Dia berasal dari keluarga miskin dan dari kecil dia tinggal di kota kelahirannya. 4. Ma'ruf Al-Karki. Namanya adalah Abu Mu'afus Ma'ruf bin Firuz Al-Karki. Ia berasal dari Persia, namun hidupnya lebih lama di Baghdad. Ia meninggal di kota ini juga pada tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Ma'ruf Al-Karki dikenal sebagai sufi yang selalu diliputi rasa rindu kepada Allah sehingga ia digolongkan ke dalam kelompok aulia. Dia dipandang sangat berjasa dalam keletakan dasar-dasar tasawuf. Ilmu kedokteran. Dalam Islam, ilmu kedokteran al-tib adalah suatu keahlian yang mempelajari tentang tubuh manusia dari segi sakit dan sehat dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Di antara ajaran tersebut
Tokoh-tokoh kedokteran. Satu, Ibnu Sina atau yang dikenal sebagai Asy'ari di dunia barat merupakan salah satu cendekiawan muslim terkemuka yang muncul di era kemanusiaan Islam. Tidak hanya di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga seorang ahli astronomi dan filsuf di masa kemasan Islam. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan dan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah atau ahli sejarah disebut sejarawan. Ilmu geografi adalah studi tentang kepermukaan bumi dan yang ada di luar angkasa, baik itu seperti makhluk hidup, cuaca, iklim, udara, beserta segala interaksinya dan apa yang ditimbulkannya. Tokoh muslim dalam ilmu geografi. Satu, Ibnu Qurtazabi, yang dimana di sini dia orang pertama yang menyesuaikan dasar-dasar dan model geografi ke dalam bahasa Arab. Ilmu geometri merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika. Ilmu geometri secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan di dalam ruang. Sejatinya ilmu geometri sudah dipelajari peradaban Mesir kuno, masyarakat lebah sungai Indus dan Babilonia. Tokoh-tokoh muslim dalam ilmu geometri. Satu, Al-Jauhari adalah seorang ahli matematika pada abad ke-90 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ahli geometri yang bekerja di Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, suatu lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dari tingkah laku dan tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.